Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sukirno SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Pangkalanpun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Akan memaparkan modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Seorang guru penggerak mampu jadi pelopor perubahan dalam pendidikan. Untuk mewujudkan perubahan tersebut diperlukan sebuah visi. Menurut Bandura, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Dalam menggapai visi diperlukan suatu pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Copywriter dan Whitney, tahun 2005. Inquiry apresiatif merupakan metode perubahan yang mengedepankan aset dan kekuatan dari berbagai elemen individu. Dengan menggali dan menemukan potensi dari seluruh elemen, maka dapat dibicarakan dan dirancang perubahan yang sama-sama diinginkan. Hal ini sangat memungkinkan adanya dan terjadinya kolaborasi atau kerjasama yang baik antar individu. Berbeda dengan defisit fokus, maka di sana terpaku pada di mana kesalahan itu terjadi, siapa yang harus dibenahi, maka tidak ada pendekatan kolaboratif yang terbangun. Setelah dapat menemukan aset atau kekuatan, kita akan menyusun gambaran mental yang disebut dengan ATAP. ATAP adalah kependekan dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Dari gambaran mental ATAP tersebut, maka kita dapat menyusun sebuah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang, atau inisiatif, atau ikhtiar, dan dinamika masyarakat itu sendiri sangat diharapkan. Bapak Ibu guru hebat, dari prakarsa perubahan tersebut, maka dapatlah disusun tahapan penerapan inquiry apresiatif Bagja. Apa itu Bagja? Bagja adalah akronim dari B, A, G, C, dan A. B adalah buat kalimat utama, A ambil pelajaran, B gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Sebagai calon seorang guru penggerak, saya mencoba melakukan perubahan di lingkungan pendidikan saya melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, saya mencoba menyusun sebuah visi. Dari visi tersebut, maka saya gambarkan dalam gambar mental ATAP. Dari gambar mental ATAP, kemudian terbentuklah atau tersusunlah prakarsa perubahan, yang kemudian tahapan-tahapan inquiry apresiatif dari prakarsa perubahan tersebut dijabarkan dalam Bagja. Bapak Ibu guru hebat, visi saya sebagai seorang calon guru penggerak adalah menuntun murid menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berpengetahuan global yang kreatif.
Gambar mental prakarsa perubahan melalui atap. Yang pertama adalah aset. Yang kedua adalah tantangan. Yang ketiga, aksi. Yang keempat adalah pembelajaran. Dari gambar mental di atas, maka terbangunlah sebuah prakarsa perubahan, yaitu mengoptimalkan sumber daya sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian anak. Nah, selanjutnya, maka dibuatlah pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan perubahan Bagja. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yaitu apa yang harus saya lakukan agar dapat mengoptimalkan sumber daya sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian anak. Maka dapat diurai tindakan atau penyelidikan sebagai berikut. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran melalui pertanyaan dan tindakan penyelidikan. Sedangkan tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Maka pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dilakukan di sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya sekolah berupa fasilitas dan sarana prasarana serta tenaga pendidik yang baik dan profesional? Kemudian tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Melalui pertanyaan, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mengoptimalkan sumber daya sekolah guna meningkatkan pengetahuan dan kemandirian murid? Pertanyaan yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang handal? Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Maka pada tahap ini pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menginisiasi terwujudnya optimalisasi sumber daya sekolah guna meningkatkan pengetahuan dan kemandirian murid? Sudah barang tentu, yang pertama adalah pengawas sekolah yang berkolaborasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pemimpin atau atasan kami yang membuatkan kebijakan-kebijakan terkait dengan kebutuhan sarana prasarana dan optimalisasi sarana prasarana yang sudah ada. Yang berikutnya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, di mana beliau akan menyusun langkah-langkah kegiatan in-house training maupun workshop, dan wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana dalam penyediaan dan perlengkapan sarana prasarana, yang kemudian tentunya adalah teman-teman guru sejawat, di mana kami senantiasa berkolaborasi, saling tukar pikiran, berdiskusi, dan memberikan umpan balik. Demikianlah pemaparan modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak yang saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan